Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Pada kesempatan ini saya akan berbagi bagaimana caranya memahami salah satu materi dari matematika, khususnya matematika di SMA. Materi yang akan dipelajari hari ini adalah fungsi trigonometri. Bagaimana caranya memahami grafik fungsi trigonometri? Ya, selamat menyaksikan. Sebelumnya kita ingat dulu atau lihat dulu grafik dasar dari sin X. Sin X ini grafik sin X dari 0 sampai 2V atau 360. Ini periodenya 2V. Nah, ini gelombangnya terdiri dari satu gelombang, satu bukit, satu lembah. Jadi grafik sin X dari 2V, dari periode 2V itu ada satu gelombang. Berikutnya nilai maksimum 1, nilai minimum min 1. Ini namanya amplitudo. Amplitudo gelombang sin X adalah 1. Oke. Nah, kita lihat grafik sin X ini dimulai dari 0. 0 naik ke atas ya. 0 naik ke atas. Ini grafik dasar sin X. Nah, lalu bagaimana dengan cos X? Nah, grafik cos X ini dari 0 sampai 2V juga. Ini terdapat satu gelombang. Nah, yang mana? Nah, ini setengah bukit, ini setengah bukit, digabung satu bukit, ini satu lembah. Ya, nilai maksimumnya 1, nilai minimumnya 1. Jadi amplitudonya 1. Maaf, ya, nilai maksimumnya 1, minimumnya negatif 1. Maka amplitudonya 1. Jadi cos X antara periode 0 sampai 2pi itu terdapat satu gelombang dan amplitudenya 1. Nah, cuma berbeda dengan sin, grafik cos itu dimulainya dari 1 menurun ke bawah. Ya, dibedakan antara sin dan cos. Karena ini merupakan grafik dasar dari sin dan cos. Kalau cos dari 0 naik, kalau sin dari 0 naik, kalau cos dari 1 turun. Ya, tapi sama ya. Dalam periode 360 derajat ada satu gelombang dan amplitudenya 1. Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, yang ini grafik apa? Yang warna coklat. Ini grafik 2 sin 3x. Ya, kalian bisa perhatikan, bedakan dengan grafik sin x yang warna biru ini. Yang warna coklat ini grafik 2 sin 3x. Oke, bagaimana memahaminya? Nah, di sini ada angka 2 dan angka 3. Nilai 2 di sini menunjukkan amplitudo. Ya, menunjukkan amplitudo atau tinggi, maksimum dan minimumnya. 3x di sini menunjukkan jumlah gelombang dalam satu periode. Oke, lihat dari 0 sampai 2pi ya, grafik 2 sin 3x ini ada 1 sampai sini, 2, 3. Ada 3 gelombang. Ya, jadi nilai-nilai di sini menunjukkan, nilai 2 di sini menunjukkan amplitudo, nilai 3 di sini menunjukkan jumlah gelombang dalam satu periode 2pi. Oke, kita rubah. Nah, ini
fungsi 1 sin 2 X. 1 di sini amplitudo, 2 di sini jumlah gelombang dalam satu periode. Ya. Oke, ini fungsi sin ya. Karena kita tahu tadi grafik dasar dari fungsi sin itu dimulai dari 0 dan naik. Oke. Sekarang kalau kita amplitudenya tambah jadi 3, maka tinggi maksimumnya berubah jadi 3. Nah, misalkan banyaknya gelombang, kita rubah jadi 4. 1 sampai sini, 2, 3, 4. Jadi dari 0 sampai 2 pi dalam periode 360 derajat ada 4 gelombang. Dan amplitudenya 3. Maka fungsinya 3 sin 4x. Ya, jadi kita harus memahami nilai 3 di sini dan 4 di sini itu menunjukkan apa. Baik ya. Nah, bagaimana kalau negatif? Kita ganti negatif misalkan ini. Amplitudenya. Nah, kita pahami. Yang grafik biru ini tadi fungsi sin X atau 1 sin X. Yang grafik warna coklat ini grafik min sin X. Ya, ini min 1 sin 1x. Ini min sin X. Kita perhatikan bahwa sin X dengan min sin X ini seolah-olah grafiknya dicerminkan ya, dicerminkan terhadap sumbu X. Ya. Jadi ini grafik yang biru ini sin X dan grafik yang coklat ini min sin X. Ya. Jadi mulainya dari 0 dia menurun. Kalau positif dari 0 naik ya untuk sin, kalau negatif sin dari 0 menurun. Itu harus dipahami. Ya, jadi min sin X. Jadi jika negatif maka grafiknya dari 0 itu menurun. Ya. Atau kalau bisa dilihat dari transformasinya itu grafik min sin X itu merupakan pencerminan sin X terhadap sumbu X. Oke. Nah, kita berubah panjang gelombangnya ini min sin 2x. Ini gelombangnya ada 2. Sama seperti tadi ya, dihitung 1, 2. Ini 3, 3x ada 3 gelombangnya. Ini 4x. Ada 4 gelombangnya. Oke, kalau min 2 sin. Nah, kalau min 2 sin berarti amplitudenya 2. Ya. Ingat yang tadi negatif itu hanya menunjukkan bahwa dari 0 dia itu menurun. Ya, tetap nilai amplitudenya itu ya, lihat di sini 2. Maksimumnya, minimumnya 2. Ya, 2 min 3. Ini min 4, min 5. Oke. Ya. Ini banyaknya gelombang. Jadi kita harus paham nilai-nilai dari satuan-satuan pada grafik sinus ini. Oke, kita lanjut sekarang ke grafik cos. Grafik cos. Kita mulai dari positif. Nah, ini nilai. Ini fungsi cos. Oke. Ini fungsi cos. Cos dimulai dari 1 menurun. Ini cos X. 1 cos 1x atau cos X. Ya. 1 gelombang dalam periode 360 derajat dan amplitudenya 1. Oke, kita geser.
Nah, ini cos 2x. Ada dua gelombang. 1 sampai sini, 2 sampai sini. Ini 3 gelombang. Ini 4 gelombang. Nah, ini amplitudenya 3, maksimum 3, minimumnya min 3. 3 cos 2x. Oke, ya, sama halnya dengan tadi grafik di sinus. Ya, 3 ini menunjukkan amplitudo. Jadi nilai maksimumnya 3, minimumnya negatif 3. Ya. Nah, angka 2 di sini, ya, nilai 2 di sini menunjukkan banyaknya gelombang dalam satu periode. Oke, gitu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kita lanjut sekarang kita kombinasikan antara panjang gelombang, amplitudo, dan pergeseran sudutnya. Oke, di sini fungsinya yaitu 2 sin x. Ya, 1 x min 0, 2 x ya. 2 sin x. Kita ulang lagi. 2 sin x, 2 di sini menunjukkan maksimum. Maksimumnya 2, minimumnya min 2 atau amplitudenya 2 ya. 1 di sini menunjukkan banyaknya gelombang dalam satu periode 360 atau 2 pi, itu ada 1 ya. Min 0. Oke, sekarang kita rubah sekarang sudutnya. Bagaimana kalau kita dikurangi 30 derajat? Apa yang terjadi? Nah, grafiknya ternyata bergeser sejauh 30 derajat. Oke, 30 derajat. Ini lihat 0, ini pi per 2 atau 90 derajat ya. Ini ada 3 segmen, berarti satu segmennya 30. Nah, berarti 2 sin 1 x min 30 ya, min 30 berarti dia bergeser sejauh 30 derajat ya. Bergesernya ini ya, ini dipengaruhi oleh sudut ini dan nilai ini ya. Jadi 30 derajat bergesernya, yang ini berpengaruh nilai-nilai ini ya. Nah, kita rubah sekarang. Misalkan jadi 2 ya, ini jadi 1 misalkan. Oke, ini grafik sin 2x ya, atau 1 sin 2x. Sin 2x ada 2 gelombang ya, ada 2 gelombang dalam satu periode, kemudian amplitudenya 1 ya. Sekarang kita kurangi dengan 60. Kita kurangi dengan 60. Berapa dia bergesernya? Nah, ternyata bergesernya adalah sejauh 30 derajat. Nah, kenapa? Di sini 60, di sini bergesernya 30. Kita ingat bahwa di sini fungsinya adalah 2x ya. 2x. 2x min 60 ya. Jadi bergesernya itu ya bisa dikatakan 60 bagi 2. Berarti bergesernya 30 derajat. Gitu ya. Ya, kita uji aja misalkan sebuah titik, misalkan di sini titiknya kan 30 ya. 2 kali 30 60, 60 kali 60 0, sin 0 0 ya, berarti di sini 0,0. Berarti betul ya, dia bergesernya 30. 30 diperoleh dari mana? 60 dibagi 2. Oke, bagaimana kalau bergesernya misalkan 90? Nah, ya, dikuranginya 90 derajat. Maka dia bergesernya adalah sejauh 45 derajat. 45 diperoleh dari 90 dibagi 2. Kalau dikurangi misalkan 180, berarti 180 dibagi 2, 90. Berarti dia bergesernya ke kanan sejauh 90 derajat. Ya, gitu. Oke, kita ganti lagi. Misalkan jadi sin 3x min 0. Ya, sin 3x min 0 atau sin 3x. Sin 3x 3 gelombang dalam satu periode ya. Amplitudenya tetap sama 1.
Nah, sekarang kita kurangi 30 derajat. Maka dia bergesernya adalah sejauh 10 derajat ke sebelah kanan. 10 diperoleh dari 30 dikurangi dibagi 3. Kalau dikurangi 60 bagi 3 20, berarti dia bergeser sejauh 60 bagi 3 20, sejauh 20 derajat ke kanan. Kalau 90, nah berarti dia bergesernya sejauh 30 ke kanan. Ya, 30 diperoleh dari 90 dibagi 3. Oke ya, begitu penjelasannya jika sudutnya itu bergeser atau dikurangi. Ya, kalau dikurangi dia bergeser ke kanan, kalau ditambah dia bergeser ke kiri. Ya, sama aja ya. Jadi konsepnya kalau misalkan dia dikurangi bergeser ke kanan, kalau ditambah dia bergeser ke arah sebelah kiri atau berlawanan arah. Baik, kesimpulannya untuk mempermudah mengingat grafik trigonometri, kita ingat fungsi umumnya yaitu A sin Bx plus minus alfa. AA menunjukkan amplitudo atau tinggi maksimum, B menunjukkan jumlah gelombang dalam satu periode 360 derajat ataupun 2V. Nah, di sini ada plus minus. Jika min alfa, maka grafik dimulai ya bergeser ke kanan sejauh alfa dibagi B. Jika plus, maka grafik bergeser ke kiri sejauh alfa dibagi B. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Ya, lebih baik kalau diamalkan, ya di-share kembali ke teman-teman yang lainnya jika emang membantu video ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.